Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rizki kita dan diberkahi hidup kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan video kali ini saya ingin menampilkan diskusi antara Sayyid Tengku Mudaqori Al-Qusasi dengan Ustadz Wafi, di mana mereka memperdebatkan seputar polemik nasab para habaib, di mana di sini kalau kita simak bersama-sama jelas Ustadz Wafi itu tidak mengerti tentang ilmu nasab. Kenapa saya katakan tidak mengerti tentang ilmu nasab? Karena andai kata dia mengerti ilmu nasab, lalu berpura-pura untuk mengacaukan kaedah-kaedah ilmu nasab, itu tidak perlu kita katakan orang yang mengerti, tapi justru orang yang tidak memahami kaedah-kaedah menetapkan nasab. Ya, dimana dalam istilah para sejarawan dan juga ulama-ulama nasab itu memiliki istilah-istilah tersendiri, yang mana istilah tersebut boleh jadi definisinya secara perspektif keilmuan itu berbeda-beda. Seperti misalkan data sekunder dan data primer. Apa yang disebut dengan data primer dan apa yang disebut dengan data sekunder. Ya. Nah, ini Ustadz Wafi tidak mengerti, karena dia membantah Sayyid Qori dengan definisi lughawi. Dalam perspektif bahasa, primer itu apa, sekunder itu apa. Nah, yang dipahami oleh Ustadz Wafi ini hanya berdasarkan perspektif bahasa, bukan memahami berdasarkan perspektif ulama ahli ilmu nasab atau mu'arikh sejarawan. Ya, silakan kalian nilai sendiri bagaimana Ustadz Wafi itu hanya berusaha untuk mengalihkan pembicaraan agar supaya apa yang dijelaskan oleh lawan bicaranya, yang kebetulan adalah Sayyid Tengku Mudaqori Al-Qusasi, tidak tersampaikan dengan komprehensif bagi para pendengarnya. Nah, saya tidak akan berpanjang lebar mengawali dari video yang akan kita lihat bersama-sama, akan tetapi saya hanya memberikan garis besar dari apa yang bisa kita ambil kesimpulan di dalam video tersebut. Silakan teman-teman lihat sendiri, ya, bagaimana kualitas Ustadz Wafi di dalam berdiskusi seputar polemik nasab berdasarkan ilmu nasab, apabila dia itu menyombongkan diri untuk menantang Kiai Abdul Ghalib Sahuri bersama dengan santri-santrinya. Dan perlu diketahui bahwasanya Ustadz Wafi itu pernah datang ke Pamekasan, ya, ketika saya ada di Pamekasan bersama dengan Kiai Abdul Ghalib dan dengan Kiai Ja'far Shadiq Fauzi. Dan kemudian Wafi ditelepon, di mana dia singgah untuk kemudian akan dijemput atau diantarkan bertemu dengan Kiai Ghalib untuk merealisasikan tantangan debatnya, baik itu tertutup maupun terbuka, tapi dia tidak berani. Baik teman-teman, kita lihat bersama-sama bagaimana video yang akan kita tampilkan. Ya, kembali tadi di dalam kitab Al-Burqah, ya, abad halaman 150,
sampai 151 di sini dituliskan wahakadza huwa huna Ubaidun al-ma'ruf inda ahli Hadramaut, ya. Ma'ruf ya. Ah, Ma'ruf ya. ya, Ubaid ya. Wahakadza huwa huna Ubaid al-ma'ruf inda ahli Hadramaut wal musattaru fi kutubihim wal mutadawilu fi silsilati nasabihim wa nisbatuhum atau wa nasbatuhum annahu Ubaidun bin Ahmad bin Isa. Itu lafadznya. Jadi kalau kita manakan, dan demikianlah di sini bernama Ubaid yang dikenal penduduk Hadramaut dan dituliskan dalam kitab-kitab mereka dan berkesinambungan di dalam silsilah nasab mereka, dan penasaban mereka itu adalah Ubaid bin Ahmad bin Isa. Al-Buqah Al-Musiqah halaman 150. Nah itu. Ya, terus masalahnya di mana? Jelas di situ kan perketerangannya Ubaid, bukan Ubaidullah. Nah, jadi perkataan Ubaidullah di sini berdasarkan pahamnya Ali As-Sakran, wafatnya begini di Al-Burqah. Terus di Jauharus Syafaf yang mengatakan Ubaidullah juga gimana? Yang lebih tua daripada Ali As-Sakran? Makanya ketika Al-Jauharus Syafaf dia mengatakan Ubaidillah, coba lihat dari mana dia menukil, gitu loh. Sanadnya dari mana, gitu loh. Jadi kalau langsung kitab Al-Jauharus Syafaf, ya kan setiap sesuatu itu ada maraji, ada sumbernya, gitu loh. Nah, Ya kalau kan? nggak seperti itu Tengku, gini loh Tengku. Gini. Coba Tengku cek sudah ya. Cek nasab untuk sekarang ya, cucu Nabi yang sekarang termasuk Tengku lah ya. Yang lebih soheh daripada Ba'alawi itu sulit loh Tengku. Yang kalau pakai metode Tengku ya, jadi kitab ini berarti merujuk kepada kitab ini. Kitab ini merujuk kepada ini. Makanya adanya syuhrah wal istifadah. Kalau kita bahas fikih Tengku ya, adanya syuhrah wal istifadah ketika tidak ada amudun nasab. Itu gunanya syuhrah Tengku. Tidak ada di dalam kitab fikih Tengku, cari sudah ya. Ketika sudah ada syuhrah wal istifadah, maka ini ya sebagai pengganti ketika tidak ada amudun nasab. Nah, ketika ada amudun nasab, baru selesai. Nah, gak ada amudun nasab, maka syuhrah wal istifadah yang dipakai, yaitu asyahadah bit tasamu. Nah, sedangkan setingkat Sayyid Mahdi Ar-Rajai Tengku, itu membenarkan loh. Syekh Ali juga membenarkan. Kalau memang begini, oke, kita pakai metodenya Tengku. Kitab ini harus kitab ini, kitab ini harus kitab ini gitu. Coba cari sekarang siapa yang memiliki marga Sayyid atau Syarif, lalu kita bedah sekarang. Yang seperti itu metodenya, gimana? Baik, siap. Kita bedah Ya. nasab Said Abu Bakar Syatta. Gimana? Oke, lanjut. Oke. Kamu tahu nggak umudun nasab Said Abu Bakar Syatta? Jelaskan aja, saya tidak pernah meneliti beliau soalnya. Ya sulit. Kalau kita belum Kita sebutkan kitabnya saja, saya nanti buka kitabnya. Apakah benar kitab ini menukil kepada ini, ada keterangan apa seperti itu? Kemudian kitab ini menukil seperti itu, di kitab selanjutnya apakah seperti itu? Coba. Iya ada. Jadi gini Ustaz. Nah, coba. Kan tadi metodologi pengisbatan nasab ya, dari sudut riwayat itu kan ada 3 jalan. Pertama, riwayat yang ada dari sekarang sampai ke 8, 10 keturunan ke atas dari kita ini. Nah, saat dari kita sampai 10 ke atas itu digabungkan dengan itu disebut riwayat syafahiyah namanya. Itu istilahnya riwayat dari mulut ke mulut atau simai lah, yang dituliskan oleh keluarga menjadi satu catatan keluarga. Loh, Gitu. nggak harus ada kitab nasab berarti kalau gitu. Dengarin dulu, kan itu metode dari bawah. Yang mesti kitab nasab itu kan primer, gitu loh, bukan sekunder. Maksudnya harus kitab nasab primer itu gimana maksudnya? Artinya yang mesti memakai referensi kitab-kitab nasab itu data-data primer.
Siapa data primer? Itu data yang menyebutkan 12 generasi setelah Rasulullah. Karena itu riwayat yang primer itu namanya. Misalkan Itu gini, dari mana keterangan seperti itu, Tengku? loh, Enggak riwayat harus 12 setelah Rasulullah, setiap kitab nasab, lalu kemudian disebut primer, data. Sampean paham nggak data primer itu apa? data pokok. Primer itu kan pokok. Ya, Pokok abad itu ke-9 ke-10 pun ya primer, Tengku. Yang penting data pokok, itu namanya data primer. bukan, itu kalau abad 9 10 itu bukan data primer, itu data sekunder, Bang. Data Ini sekunder untungnya, itu ya untungnya saya cuma punya HP 1 ini. Saya udah bawa HP 2 soalnya. apa-apa. Ini ya, saya bacakan data primer itu apa sih? Gitu loh. Nih, tar. Tar ya. Nih Tengku ya. Hmm. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama atau objek penelitian. Yang kemudian data primer itu didapatkan dari individu atau kelompok melalui wawancara atau yang lain. Nah, data primer ini biasanya digunakan dalam penelitian untuk memahami dan menyelesaikan masalah penelitian. Nah, otomatis kalau data primer itu adalah data sumber yang kemudian terus ya. Itu Saya namanya sama. Kalau baca gini loh, difahami dulu data primer. Coba tadi ulang pelan-pelan aja, santai, jangan buru-buru. Saya pakai 2 layar tadi. Ini kita bukan lagi berdebat, lagi ya diskusi santai aja. Debatnya nanti. Santai aja.